Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Karisma X atau Honda Karisma. Di mana Honda Karisma ini penyakitnya apinya hilang-hilang atau sering digas mati, nanti hidup lagi, nanti kumat lagi, nanti hidup lagi. Nah, intinya itu apinya hilang-hilang. Nah, sebelum kita cek, ini kita sudah ini ya, apa namanya, sudah konsultasi sama orangnya bahwa menurut cerita sama yang punya, beliau yang punya ini motornya ini habis dari sana sini. Intinya suruh diganti aki, suruh diganti sepul, habis itu suruh diganti CDI. Nah, ini berbagai macam eh, omongan dari sana sini. Ini yang punya motor atau beliau yang punya motor masih ragu apakah benar yang dimasalahkan ini, karena setiap tempat atau setiap dari tempat sana itu ada yang bilang ini suruh ganti aki, ada yang bilang ini suruh ganti sepul, ada yang bilang ini suruh ganti kiprok. Nah, akhirnya yang mempunyai motor jadi was-was, dalam arti bingung, kok ada yang bilang ini itu segala macam, dari sana bilang begini, dari sini dia bilang begitu. Nah, akhirnya beliau yang punya motor datang ke sini konsultasi apakah benar yang dibicarakan ini atau yang dibahas tentang apinya hilang-hilang ini yang bermasalah di mana. Nah, kita sudah cek satu persatu. Intinya di bagian pengapian itu hilang-hilang ya. Setelah kita cek ternyata memang kembali lagi ke rumus pengapian DC. Rumus pengapian DC ini kan dia harus pakai aki. Kalau nggak pakai aki, kiproknya harus normal. Nah, kita cek dulu ini bagian soket kiprok. Ternyata bagian soket kiprok ini sudah kita cek dulu. Bagian soket kiprok ini ada satu kabel merah yang keluar dari kiprok menuju ke aki, menuju ke kabel kontak. Ini ada yang keropos. Jadi kita ragu di sini ya. Kita ragu di bagian kabel soket kiprok ini yang keropos. Itu pertama. Ada lagi kabel kecil di sini ini. Nah, ini sebelahnya ini ada kabel hijau sendiri. Ini kondisinya keropos tetapi masih terkait sama ini ya, kabel bodi sama baut. Nah, jadi sebenarnya yang kita ragu ini kondisi dua kabel ini, satu masa ke bodi, dia baut sendiri, baut kecil. Nah, yang satu lagi merah. Kita ragu apakah yang bermasalah itu ini atau enggak. Cuman kita nanti akan ganti dulu ini soket kiprok. Soket kiprok ini akan ganti baru karena ini murah aja ya soket kiprok ini. Nah, kita potong langsung ya. Ini yang keropos. Nah, ini posisi soket kiprok yang keropos. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, misalnya mengecek sepul ataupun mengganti CDI ataupun kiprok, kita bereskan dulu ini. Soket kiprok ini aturannya kan seharusnya arus dari sepul masuk ke kiprok, nanti keluar dia lewat soket kiprok ini warnanya merah. Itu untuk pengisian. Habis itu lampu kuning nanti keluar dari kiprok, dia menuju ke bolam. Nah, kita bahas dulu tentang pengapian atau sirkulasi arus dari sepul masuk ke kiprok. Dia warna putih dia dirubah menjadi lampu satu, warna kuning dia satu lagi dirubah menjadi merah untuk pengisian. Nah, kita kembali lagi atau kita berpedoman kepada rumus pengapian DC. Rumus pengapian DC ini kan mutlaknya dia harus menggunakan aki 12 volt. Itu mutlaknya yang bisa menimbulkan arus 12 volt itu masuk ke dalam CDI karena CDI-nya ini mengadopsi 12 volt DC. Nah, sedang 12 volt ini selain aki ini akan dibantu sama kiprok. Kiprok itu fungsinya untuk mengisi aki yang 12 volt karena secara logika motor itu kalau berjalan kan dia akan mengisi terus, mengeluarkan arus pengisian terus menuju ke aki yang dihasilkan dari regulator ataupun kiprok. Arus awalnya itu dari sepul, dia kondisinya masih AC, masuk ke dalam kiprok dalam bentuk DC, nanti akan dikeluarkan menuju ke arus aki. Nah, itu mutlak DC 12 volt sudah masuk ke aki. Nah,
intinya intinya pengapian DC 12 volt ini, kalau arus yang sudah dihasilkan dari kiprok itu sudah DC. Cuman kekuatannya arus DC ini kalau yang dihasilkan dari kiprok itu kadang-kadang belum mutlak untuk dijadikan arus DC masuk ke CDI. Nah, jadi dibantulah sama aki. Kalau seandainya misalnya rumusnya pengapian DC ini mutlak dari aki 12 volt, apakah bisa aki dilepas dia mengandalkan arus DC 12 volt dari hanya keluar dari kiprok? Nah, jawabannya sederhana seperti ini. Sebenarnya selama arus DC yang dikeluarkan dari kiprok itu mutlak normal, dalam arti kiproknya ini asli, katakanlah asli, itu biasanya arusnya akan lempeng. Jadi keluarnya dari DC, dari arus 12 volt ini akan normal. Nah, biasanya kadang-kadang ada kalau barangnya selain asli ataupun KW itu sangat diragukan lagi untuk mengandalkan cuman cuman kiprok. Nah, jadi kesimpulannya kalau pengen kalau pengen pengapian DC terutama untuk karisma seperti ini tanpa menggunakan aki misalnya, nanti patokannya kuncinya satu itu menggunakan kiprok yang asli. Biasanya kalau yang sudah kita temui, kalau kiprok yang asli ini biasanya tanpa aki pun sudah 12 volt DC itu mutlak dari aki ini sudah bisa digunakan untuk arus pengapian CDI. Jadi di saat digeber pun tanpa aki, dengan catatan selama kiproknya asli biasanya sudah normal. Nah, alangkah lebih baiknya untuk mengamankan CDI karena arus yang telah dihasilkan terlalu tinggi dari DC 12 volt dari kiprok ini akan distandarkan atau disterilkan, dalam arti akan distandarkan dilempengkan arusnya ini melalui arus DC 12 volt aki. Nah, biasanya kalau seandainya misalnya kembali lagi tanpa aki, dengan catatan itu ya kiproknya harus asli, atau regulator kiproknya harus asli. Itu biasanya sudah kita temui, sudah kita hampir sering ya, ibaratnya memang patokannya selama kiproknya asli itu nggak ada masalah. Sudah kita coba, sudah berulang kali pengapian DC, selama ada yang bilang kalau nggak pakai aki nggak akan bisa, kalau nggak pakai aki nggak akan bisa hidup, segala macam gitu kan. Namanya bengkel, pengetahuannya masing-masing ya kan, tapi intinya sama, kuncinya sama. Nah, kita nggak ada salahnya kita pun punya pendapat masing-masing. Sekiranya ada yang berpendapat ini harus pakai aki, kalau nggak aki nggak bisa hidup misalnya gitu, boleh, silahkan, namanya pendapat itu beda-beda. Cuman yang kita bahas di sini itu pengalaman kita yang pernah kita temui di bengkel itu seperti itu. Walaupun DC, asalkan kiproknya asli, biasanya tetap aman untuk kedepannya pakai CDI ataupun digeber nggak ada masalah. Itu yang pernah kita alami. Oke. Untuk teman-teman yang sekiranya mekanik, silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik atau pasien bengkel yang sekiranya punya keluhan motor karisma ataupun pengapian DC yang berebut hilang-hilang pengapian segala macam, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan bisa selalu mengikuti update-update kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Karena dunia perbengkelan ini sifatnya luas, nggak ada habisnya dan selalu berinovasi. Kita tujuannya hanya berbagi, membahas sedikit tentang pengapian DC, yaitu mutlak dibantu dengan aki. Sekali lagi, tanpa aki pun akan bisa normal, itu kecuali harus menggunakan kiproknya yang asli. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang penjelasan kita, sedikit celometan tentang pengapian DC atau pengalaman kita tentang pengapian DC. Nah, kembali kita ke motor karisma ini. Motor karisma ini sesuai yang kita bahas tadi, Bapak ini sudah dari sana, dari sini segala macam gitu kan. Intinya seperti itu, kita nggak mau menyebut. Jadi intinya sudah dari sana sini, gitu, katanya disuruh mengganti aki, katanya disuruh mengganti sepul, katanya disuruh mengganti kiprok segala macam karena apinya hilang-hilang. Judul atau temanya ini apinya hilang-hilang, kadang ada, kadang enggak gitu kan.
Nah, jadi untuk mengantisipasi seperti ini kita akan mengecek seperti ini semua. Cuman kita juga belum terlalu jauh. Nanti kita, oh ini akinya Pak, oh ini spoolnya Pak, gitu belum berani untuk seperti itu. Karena seorang bengkel nggak boleh seperti itu, terlalu cepat menganalisa itu nggak boleh. Itu akan memperburuk citra seorang bengkel kita sebagai seorang bengkel. Sekali lagi, memvonis suatu penyakit itu nggak boleh buru-buru. Sekali lagi akan merusak citra seorang bengkel kita sebagai seorang mekanik. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tujuan kita share berbagi pengalaman. Sekiranya ada yang kurang untuk teman-teman mekanik yang menyaksikan ini, mohon maaf. Silahkan kritik kita, saran kita untuk lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Oke, kembali lagi ke Karisma. Karisma ini mudah-mudahan ini berhasil ya. Intinya ada kabel 2 biji ya, satu warna merah keluar dari soket kiprok, ini kropos, sama ini kabel bodi warna hijau, ini yang meragukan untuk arusnya, untuk bodinya kuat. Jadi dua kabel ini yang membuat kita sedikit yakin walaupun belum 100% ya, karena sudah kita cek arus dari bawah tadi sudah ada, alias masih ada dari spool. Otomatis spool yang masuk ke dalam kiprok kita permasalahannya di sini. Mudah-mudahan bisa normal dengan mengganti soket kiprok, karena kita sedikit curiga tadi arusnya berhenti di bagian kiprok. Lah kok tahu? Nah, setelah kita cek ternyata kabel merahnya ini mengkhawatirkan banget. Di saat arus keluar dari kiprok 12 volt DC itu nggak bisa sepenuhnya masuk ke dalam aki untuk mengisi. Jadi saat dihidupkan atau saat diengkol, dia akan keluarnya nggak bisa normal, dalam arti 100%. Dia kadang masuk ke aki, kadang enggak, kadang masuk ke aki, kadang enggak. Nah, di situ yang menyebabkan api ini nggak bisa dalam arti arus ini nggak bisa normal masuk ke dalam aki mutlak 12 volt. Yang seharusnya memang yang dihasilkan dari kiprok ini akan menimbulkan arus 12 volt mutlak di bagian aki yang digunakan nanti untuk pengapian DC ya. Oke, sedikit tentang pengapian DC untuk Karisma. Jadi pengapian Karisma memang mutlak DC. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini baru tingkat sederhana atau dalam arti tingkat awal, kita belum berani untuk menyebut yang rusak itu ini itu. Ini kita cuman sedikit mengganti soket, karena soket ini sederhana tapi kemana-mana ya, ini ngefeknya kemana-mana. Kita coba dulu, kita tes. Kalau sudah kita ganti soket kiprok, otomatis arus keluar dari merah itu keluar dari kiprok. Kalau sudah mutlak, sudah normal, seharusnya nggak ada terkendala lagi. Tapi kalau ini masih memang belum, jadi ya kita cek lagi. Kalau ini memang berhasil ya, sekali lagi kalau ini memang berhasil soket kiprok, berarti mereka yang bilang katanya harus ganti spool, ganti CDI segala macam, berarti ya intinya salah vonis gitu kan. Kita nggak mau menyebut si A si B, intinya seperti itu. Kita introspeksi diri, kita sama-sama kuku ireng, salam kuku ireng sama bengkel, mudah-mudahan saling bermanfaat, saling bertukar pengalaman di sini. Silahkan kita tes dulu nanti apakah apinya keluar. Kalau nggak keluar ya kita bongkar lagi. Kalau keluar ya alhamdulillah. Berarti yang bermasalah di bagian kabel merah, alias kabel soket kiprok yang meleleh. Tanpa disadari atau tanpa kita sadari, kabel sedikit itu nggak bisa untuk menyalur atau lewat arus mutlak 12 volt. Kalaupun bisa, itu akan timbul percikan api 12 volt yang ditimbulkan dari arus atau keluar kiprok regulator. Oke, kita tes dulu apinya apakah ada. Wah, alhamdulillah, berarti berhasil, mantap. Berarti memang benar dugaan kita, ternyata di bagian kabel merah tadi sama hijau itu yang kurang connect. Jadi kesimpulannya ini soket kiproknya yang bermasalah. Oke,
Nah, ini berarti mereka-mereka juga mungkin kurang tepat. Judulnya kurang tepat. Jadi kita nggak ini orang ya, ini tempat yang lain, tapi intinya kurang tepat. Mudah-mudahan ini berhasil dan awet. Intinya di bagian pengisiannya kurang beres. Jadi nggak perlu ganti spool, nggak perlu ganti CDI, nggak perlu ganti kiprok. Cukup di bagian soket pengisian. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan kita berbagi pengalaman. Jadi sekiranya ada bermanfaat silahkan digunakan, silahkan dimanfaatkan. Sekiranya yang kurang baik jangan digunakan, dibuang. Oke, terima kasih waktunya atas sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.